Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan memaparkan tentang network fundamental seperti teman-teman saya sebelumnya. Ya, izinkan saya untuk menjelaskannya. Eh, Network fundamental, panduan esensial memahami konsep dasar jaringan komputer, model referensi, protokol komunikasi, dan arsitektur data. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu arsitektur jaringan. Memahami definisi dasar, jenis-jenis skala jaringan, dan struktur topologi fisik yang menghubungkan antar perangkat. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, apa sih itu jaringan? Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat komputasi yang saling terhubung melalui media transmisi, kabel atau nirkabel untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan secara efisien. Lalu manfaatnya apa? Manfaat utama jaringan memungkinkan komunikasi langsung secara real time, pemusatan pengolahan data, efisiensi berbagi perangkat keras seperti printer atau server, serta integrasi sistem cloud. Nah, kita masuk ke dalam bahasan topologi. Apa sih topologi itu? Topologi jaringan adalah struktur atau pola bagaimana perangkat-perangkat komputer saling terhubung satu sama lain dalam satu jaringan, baik secara fisik maupun secara fisik kabel atau nirkabel. Sebenarnya topologi jaringan itu ada banyak, tapi yang saya paparkan adalah yang salah tiga yang populer atau yang sering digunakan sering digunakan. Seperti topologi bus, terus topologi ring, itu yang saya tidak masukkan. Tapi yang sering digunakan seperti star topologi atau topologi bintang. Setiap node terhubung langsung ke perangkat pusat, switch atau hub, mudah diisolasi jika terjadi kegagalan pada satu node. Lalu, mesh topologi. Setiap perangkat terhubung ke banyak perangkat lain menyediakan redundansi tinggi dan toleransi kesalahan maksimal. Lalu yang ketiga adalah tritopologi atau apa bahasanya ya? Seperti perkembangan pohon seperti itu. Kombinasi topologi star atau bus secara hierarkis sangat cocok untuk pengolahan jaringan berskala besar dan struktur. Lalu untuk topologi-topologi yang lainnya seperti topologi bus, semua perangkat terhubung satu kabel utama backbone yang sama. Jadi dalam satu kabel, satu jaringan, lalu ada perangkat-perangkat perangkat-perangkat device. Nah, itu termasuk yang mudah dan gampang lah bahasanya seperti itu. Lalu kelebihan dari masing-masing topologi ini apa sih? Kita mulai dari yang start dulu. Kelebihannya adalah sangat stabil. Jika satu kabel komputer rusak, maka komputer yang lain tidak akan terganggu. Kekurangannya apa? Sangat terganggu pada perangkat pusat. Jika switch rusak, seluruh jaringan akan mati. Lalu yang mesh, untuk kelebihan yang topologi mesh, sangat andal. Jika satu jalur putus, data otomatis lewat jalur yang lain. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya membutuhkan sangat banyak kabel dan biaya yang mahal. Lalu yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari topologi tree atau pohon. Kelebihannya adalah mudah dikembangkan untuk jaringan skala besar. Kekurangannya, pengaturannya rumit dan bergantung pada node utama atau akar. Lalu kita masuk ke dalam model OSI atau
TCP IP. Sorry, model OSI versus TCP IP. Nah, di sini OSI layer ada 7 layer: application, presentation, session, transport layer, network layer, dan data link dan physical layer. Nah, kalau misalnya dari OSI layer ini ada 7 apa bahasanya? 7 layer ya. Application, presentation, session, transport layer, network layer, data link, dan physical layer. Ada 7 bagian. Lalu yang TCP/IP layer yaitu ada application layer, transport layer, internet layer, network access layer. Bahasa mudahnya TCP/IP ini dia lebih singkat. Dia hanya 4 layer begitu. Lalu apa sih ini? Apa sih OSI layer itu? Kita akan jelaskan satu persatu. Nah, untuk application, dia application presentation session layer. Fungsi utamanya adalah mengatur interaksi aplikasi, pengguna atau format sintaks data. Contoh protokolnya HTTPS, DNS, DHCP. Ya seperti kita membuka suatu web di Google seperti itu. Lalu transport layer. Transport layer itu adalah fungsi utama yang mengelola pengiriman data end-to-end dan kontrol aliran data flow control. Contoh protokolnya TCP dan UDP. Nah, untuk yang transport layer ini bahasanya adalah dari mana pengiriman ke tujuannya seperti itu. Jadi ada tujuan dari mana pengirimannya, ada tujuan pengirimannya seperti itu. Lalu ada network layer. Network layer adalah data link dan physical layer. Oh sorry, internet layer. Network layer dan internet layer. Fungsi utamanya menangani pengalaman logis, IP address, dan penentuan rute paket data routing. Contohnya adalah IP v4 atau IPv6. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada data link dan physical layer. Fungsi utamanya mengatur transmisi fisik bit, data, dan pengalaman fisik MAC address lokal. Contoh protokol seperti internet, Ethernet, dan WiFi. Seperti itu. Oke, Oke, kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Transmisi dan pengalamatan. Pengenalan media fisik, mekanisme enkapsulasi frame, serta skema pengalamatan IP. Nah, layer fisik dan data link, transmisi bit dan alamat MAC. Layer fisik mengirimkan sinyal listrik atau optik melalui kabel LAN, serat optik atau serat optik. Layer data link mengelompokkan data menjadi frame dan menggunakan MAC address 48 bit untuk mengkomunikasi antar perangkat fisik dalam satu jaringan lokal. Oke. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang jaringan kalau dihitung dengan skala besarnya. Saya lupa masukkan ke dalam ini. Nah, untuk jaringan yang mengenai jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis atau lingkup besarnya, yang paling bawah, paling rendah, atau yang bisa dikatakan yang paling kecil lingkupnya, yaitu adalah PAN. PAN adalah Personal Area Network. Jangkauannya sangat terbatas, hanya beberapa meter, biasanya tidak jauh, misalnya maksimal 10 meter begitu, menghubungkan perangkat pribadi milik satu orang dalam jarak dekat. Contoh, menghubungkan HP ke headset Bluetooth, transfer berkas via Bluetooth,
AirDrop atau tethering hotspot HP ke laptop. Begitu. Lalu eh, bukan tahapan ya, apa bahasanya? Tingkatan yang kedua yang lebih besar daripada PAN ada LAN. Ya, LAN, Local Area Network. Jangkauannya area lokal berskala kecil, beberapa meter hingga sekitar 1 kilometer, seperti dalam satu ruangan, rumah, kantor, atau gedung sekolah. Fungsinya, berbagi sumber daya, printer, file internet, antar perangkat yang terhubung dalam satu lokasi terbatas dengan kecepatan transfer data tinggi. Contohnya, jaringan WiFi rumah. Jadi, dalam kelas ini ada access point atau WiFi. Nah, itu eh, yang bisa dibilang IALAN atau Local Area Network. Jadi dari sini ke pusat internet atau dari sini ke antar kelas begitu. Jaringan wifi rumah, lab komputer sekolah, atau jaringan kabel ethernet di kantor. Lalu ke tingkatan yang ketiga, yang lebih besar daripada LAN adalah MAN, Metropolitan Area Network. Jangkauannya mengcover area satu kota atau kawasan metropolitan sekitar 10 km hingga 50 km. Nah, ini lebih luas, teman-teman. Seperti dari gedung lain dan dari satu gedung ke gedung yang lain, dari gedung A ke gedung B, atau bisa dari kota ke kota seperti itu. Fungsinya menghubungkan beberapa jaringan LAN di lokasi yang berbeda tetapi masih dalam satu wilayah kota. Nah, mungkin saya ralat perkataan saya seperti dalam satu kota dari gedung ke gedung, atau dalam satu kota dari kabupaten ke kabupaten begitu. Atau dari desa ke desa mungkin bisa seperti itu. Lalu tingkatan yang terakhir yaitu adalah tingkatan yang paling tinggi, WAN, Wide Area Network. Jangkauannya sangat luas, mencakup antar kota, negara, hingga lintas benua. Nah, teman-teman, ini adalah jangkauan yang paling luas, yaitu eh, bisa dari Indonesia atau sampai Amerika seperti itu. Nah, fungsinya menghubungkan berbagai jaringan komputer LAN atau MAN secara global menggunakan saluran komunikasi publik atau satelit. Contohnya, internet jaringan WAN terbesar dunia atau jaringan mesin ATM antar negara. Seperti itu. Lalu kita masuk ke pengalamatan pengalamatan IP versi 4 atau versi 6. Di sini adalah protokol IP versi 4 32 bit yang sekarang bisa dibilang hampir penuh atau hampir kehabisan IP. Kapasitasnya hanya 40,3 miliar alamat unik, format dotted desimal seperti 192.168.1.1. Nah, dunia untuk yang 32 bit ini, untuk kuotanya bahasanya atau ya kuotanya sudah hampir kehabisan. Maka dibuatlah 128 bit atau protokol IP versi 6. Kapasitasnya lebih besar, yaitu 3,4 kali 10 alamat unik, format hexadesimal untuk kebutuhan masa depan seperti itu. Ini lebih kompleks dan lebih banyak bahasanya. Oke, kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu perangkat dan protokol. Pada bagian ini saya akan membahas peran switch dan router serta protokol-protokol penting penopang komunikasi internet.
Perangkat jaringan utama adalah switch, menghubungkan banyak perangkat dalam satu LAN lokal, meneruskan frame data secara cerdas berdasarkan table MAC address tanpa membanjiri port lain. Lalu yang kedua adalah router, menghubungkan antar jaringan yang berbeda, subnet, LAN, ke WAN atau internet, menentukan jalur pengiriman paket data berdasarkan IP address. Begitu. Oke. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.